Bu, mano ibu omo laki sehat tapi ndak nawu piti dah, daripada laki banyak piti semiliar tapi sakit. Pilih bu. Pilih ya? Pilih bu, pilih. Itu aja pilihannya. Mana ibu pilih? Suami kita sehat nih. Kita sehat, tidak punya uang. Dibandingkan yang tadi, uangnya miliaran tapi sakit. Pilih mana? Hah? Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Rokan 4 Koto beserta pimpinan kecamatan, Bapak Kepala Desa, alim ulama, cerdik pandai, BPD, tokoh masyarakat, godang nggak besobui golau, ketek nggak besobui nama. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya sangat berbahagia sekali melihat semangat jamaah masyarakat Rokan 4 Koto menyemarakkan acara peringatan Isra dan Mi'raj. Maka dengan adanya peringatan ini, jangan hanya masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Dapik hendaknya di awak beko mengambil hikmahnya. Ya. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu ambo perkenalkan diri ndak? Perlu. Nah, perlu ya Pak. Nama saya Taufik. Taufik itu orang Rokan Hulu juga. Lo orang Jawa ambo kodo. Nah, percaya? Ambo ko orang Rokan Hulu. Ambo berumah di Kuok. Orang rumah ambo orang Kuok. Dulu ambo sekolah di SMA Ujung Batu. Murid ambo ada yang jadi polisi namanya Hairil Asri. Ada rumahnya di sini, ada di sini orangnya, dia polisi, jadi polisi dia sekarang. Ada ya, ada abangnya Patman. Banyak orang-orang Rokan 4 Koto ini dulu tinggal di rumah saya di Kuok Pak. Ya, asli tempat lahir saya di Kabun. Di Kabun kau dulu Pak ya. Kabun itu dulu diperebutkan 3 desa, berobik-robik Kampar Jarahul. Ambo ndak ikut umur situ dulu lah.
Ya. Amo lah berumah tangga lah babini. Baru 1. Anak 5, cucu 3. Lah. Anak 5, cucu 3. Dia lah tua bawah. Baru sekali kamu menengok jamaah yang luar biasa. Lah banyak kamu pergi mengaji. Rokan nampak kotor inilah yang paling hebat dalam mensyiarkan agama Allah. Kita berangkat dari masjid, minal masjid ilal masjid. Nabi Isra Mi'raj dari mana? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram. Ya, di mana Masjidil Haram tu? Di mana? Kalau dapat dan bayar hadiah. Di mana Masjidil Haram tu? Kau bayar hadiah kali lah. Kau ambil duit sih kau. Kau piti. Banyak 1 juta. Satu pertanyaan 1 juta. Di mana Masjidil Haram tu? La ilaha illallah. Masjidil Haram di mana? La ilaha illallah. Di Makkah. Orang berabui-rabui kini pergi ke Makkah tu, Bu. Pak. Tadi ustaz awak tadi tadi yang sama makan tadi baru pulang umrah katanya. Saya pulang umrah Januari kemarin. Dengan istri saya pergi melaksanakan ibadah umrah. Kini tidak tertanggung banyak orang pergi ke Masjidil Haram tu, Bapak Ibu sekalian. Kata buka kuncinya. Maka kalau ada orang rokan sampai kotor kau nak pailah. Tak ada kebahagiaan yang paling hebat daripada menunaikan ibadah haji dan umrah. Dah. Sekali solat di Masjidil Haram sama pahalanya 100.000 di tempat lain. Sekali solat di Masjid Nabawi 1000 kali di tempat lain. Timur kau berabui orang pergi ke Masjidil Haram tu. Ya. Bisa ditukar mic-nya Pak, yang mic tu. Kurang boleh. Ya. Itulah. Kaya leh aman ya. Sekali solat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 di tempat lain. Makanya kalau orang pergi ke Masjidil Haram tu, kalau nak solat awak berjamaah 2 jam paling kurang awak lah berangkit Pak sebelum masuk waktu. Kalau nak dapat tompek dah. Kalau kamu saji awak kau macam apa Pak? Macam itu juga. 2 jam sebelum masuk maghrib sudah ada orang? Tak ada orang. Di situ kalau awak nak solat 2 jam sebelum masuk waktu awaklah berangkat. Maka minal masjid ilal masjid, fungsikan masjid. Kau ancak masaji kau lah. Tolong difungsikan Pak. Fungsikan. Kata Buya Hamka, kalau ingin menengok orang Islam, tengoklah ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Keluar saudara Pak, pergi ke lapangan, pergi ke masjid. Ingin menengok orang beriman, pergilah solat subuh berjamaah ke masjid. Kenapa di masjid Istiqomah kah? Banyak orangnya ndak? Banyak orang ndak? Lepak. Makanya awak usahakan solat subuh berjamaah
Apa dia itu? Ayat Al-Quran menyebut Aqimis salata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Pada sebagai malam hendaklah kamu tahajud. Ya. Karena apa? Pada waktu tahajud itu doa kita dikabulkan oleh Allah. Ketika kita sholat subuh berjamaah itu akan terjadi pergantian malaikat menjaganya, Pak, menjaga kita. Tengoknya mana yang sholat subuh berjamaah tadi. Wa Qur'anal fajr itu artinya membaca Al-Quran di waktu fajar sholat subuh itulah. Ditengoknya malaikat, tanya dia Allah Ta'ala, malaikat, sedang apa hambaku? Aku tinggalkan dia tadi dalam keadaan tidur. Tidur berkeru dia, Pak. Tidur lolok berkerunya malaikat apa? Lolok berkerunya ya Allah. Kalau yang sholat subuh berjamaah, tanya, sedang apa hambaku tadi? Sedang aku datang dalam keadaan sholat, aku pergi dalam keadaan sholat. Sampaikan kepada hambaku itu apa yang dia minta aku kasih. Maka fungsikan masjid kau. Jadi pelajaran dapat di awak minal masjid ilal masjid adalah fungsikan masjid itu dengan baik. Kalian harus cinta masjid. Sudah dengar dulu. Ambo pernah Bapak Ibu sekalian pergi ke masjid, Pak. Tak ada yang bisa jadi protokol dah. Tak ada yang bisa mengaji dah. Pak Ustaz, tak ada protokol dah Pak Ustaz. Pak Ustaz je lah protokol ya. Ustaz borong sodo, Ustaz protokol, Ustaz ngaji, Ustaz juga kali ceramah kali. Yalah. Masuk acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saya sendiri. Kepada saya sendiri dipersilakan. Nyawa juga. Nah, ada orang mana nak mau ngaji lah, ngaji lah. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada saya sendiri yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Kita masuk acara berikutnya, wirid pengajian juga oleh saya sendiri. Dah ada orang aleh. Kau tadi apa imam awak yang ngaji tadi? Mana yang mudah-mudahnya mana? Yang mudah-mudahnya mana? Mari cinta masjid. Pengurus masjid tolong buat masyarakat betah ke masjid. Pak pengurus, saya sarankan cari cara untuk betah orang ke masjid. Kalau perlu sodiong nasi bungkui esok, Pak. Sampai hati bungkui setiap zuhur. Dan kalau tak banyak orang datang esok, tahu lah. Ya, sodiong nasi bungkui. Saya sudah jumpa, Pak. Saya sudah jumpa masjidnya, pulang khutbah Jumat itu sodiong nasi, Pak. 400 bungkus. Di Dumai itu ada masjid setiap zuhur ada jamaah yang menyediakan, Pak. Jadi buat doa manajemen kelola masjid ka supaya senang orang pergi masjid. Ada masjid, Pak, ya. Kasnya 1 juta. Timbo nak tahu di rumah di Sumu tu dah. Tu apa piti banyak pada tu? Pergi masjid awak kan tak ada ya, masjid awak mantap kau. Kas 1 juta, tak perlu kas banyak-banyak dah. Yang penting jemaah kita dibina. Jadi fungsikan masjid dengan baik. Buat kuliah subuh, buat pengajian. Kau tengoklah ceramah awak kau. Apa buat judulnya? Membumikan solat. Sekecil lagi pertanyaan. Apa arti membumikan solat? Lala. Apa arti membumikan solat? Banyak jawab kan tak solat sih kau. Dia membumikan solat.
awak solat keseluruhannya, jangan ada yang tidak solat. Jangan awak mabuk dek lato-lato. Kalau mabuk dek lato-lato kan. Jadi awak berusaha untuk memakmurkan masjid dengan salat berjamaah. Kuliah subuh kalau perlu setiap subuh. Kalau tidak bisa kuliah subuh sekali setiap hari, sekali seminggu saja. Sekarang ada Pak? Belum? Belum ya? Belum? Seminggu ada ya? Pokoknya sodion je lah nasi bungkui setiap subuh, setiap zuhur. Bagaimana caranya lah supaya menarik orang pergi ke masjid. Tuang nak pergi masjid kini lah. Kau peringatan kau banyak kau. Tadi waktu maghrib ada sebanyak ekor. Aisyah nak jadi orang kan? Inti daripada Isra Mi'raj itu apa? Salat. Nabi menjemput perintah salat. Ibu pergi ke Sumatera Barat, apa oleh-olehnya? Sanjay. Pergi ke Jawa, apa oleh-olehnya? Dodol. Pergi Karokan, apa oleh-olehnya? Lale. Abu pergi Karokan, apa oleh-olehnya? Limbau. Anda tahu kalau ama apa peka kuo oleh-olehnya apa? Kerupuk joyong. Apa kalau peka gosok kerupuk joyong Pak, kerupuk concang. Kalau ambo peka rokan apa oleh-olehnya? Pedi limau ndak kan? Kalau awak pergi ke tanah suci Mekah, apa oleh-olehnya? Apa? Kurma dan air zam-zam. Nah, Nabi pergi Isra Mi'raj, Allah kasih oleh-oleh untuk tahan lama seumur hidup. Namanya salat. Pontiung salat tu Pak. Salat bagaikan kelap kepala dengan badan. Kalau awak tak nawu kaki bisa hidup. Kalau awak tak nawu tangan bisa hidup. Tapi kalau awak tak nawu kepala tak bisa hidup. Jadi orang yang tidak solat berarti dia tidak punya kepala. Maka dengan hikmah Isra Mi'raj, mari kita utamakan solat itu. Saya tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, Bu, ada 2 orang calon menantu ibu. Yang satu kaya raya tapi tidak sholat. Yang satu rajin sholat tapi miskin. Mana yang ibu terima? Yang kaya? Yang kaya tapi taat. Ada terjadi itu Pak. Seorang bapak menerima menantu. Menantu ini sekali-sekali cuma sholatnya Pak. Dicobalah oleh mertuanya, menantu tadi jadi imam. Hari hujan. Ya, kamu depan. Ayah belakang ya. Ya. Allahu Akbar. Apa kata mertua belakang? Kau ya bayar sono menantu tu kau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata mertua belakang ini? Ia berjasa nak menantu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Biasanya menantunya ke apalah ayat qul huwallahu inna ataina. Kau dia malu je mertua ditukarnya ayatnya. Ditukarlah ayat dengan ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada apa dia ibu? Mintulah kau untuk pula melompat ayat lah.
Fawailul lil musallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ha, lalu kali amin kau. Cakap lah amin sekali kau amin je lah. Lalu kali amin. Apa aja ya? Minggirlah dia pak. Menantu tadi. Minggir dia ke kanan. Nak jadi besar dapatnya. Apalah kedapannya. Sama waknya mintu macam itu juga. Kau akibatnya. Maka salat yang baik, salat yang benar-benar salat akan mendatangkan manfaat yang luar biasa. 6 macam saya sampaikan. 6 macam. Pertama, salat menenangkan jiwa. Ini banyak yang stres pak. Pocah palo bikin utang. Ya. Kredit Honda kena bayar, kredit motor kena bayar, jujulo lu bayar. Wong kuliah anak kena bayar. Pon yang pane palo. Pongai bini ceneko pulo, pongai laki ceneko pulo, pane palo. Apa pendinginnya adalah salat. Ala bi zikrillahi wa tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hatimu tenang. Menurut ahli tafsir, zikir di sana maknanya adalah solat. Ini ada orang yang narkoba Pak Camat. Sekolah ada banyak narkoba tak? Tolong jauhi anak-anak muda ya. Ada orang menggunakan pil ekstasi. Ya, pil ekstasi. Sekali boli 800.000. Kalau yang mahal-mahal goyang-goyang palo. Apa yang terjadi? Gilo mak. Gilo jadi deh. Obatnya salat. Tak ada yang lain dah. Maka salat penenang jiwa. Ada orang salat dibawanya memancing. Nak menenangkan jiwa pergi memancing. Balik daripada memancing gelisah lagi pak. Ada yang pergi ke Bali karya wisata. Pulang dari situ gelisah lagi. Tidak akan dapat ketenangan. Kenapa? Pabrik ketenangan itu Allah yang punya. Maka solat dapat menenangkan jiwa. Jangan sampai tidak solat, tonang jiwa awak. Ya. Ada seorang pasien datang ke ibu Dr. Zakia Derajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apa penyakit saya ini bu? Apa? Tidak bisa tidur saya bu. Coba diperiksa dulu bu. Diperiksalah ibu tadi, tensinya normal, jantung denyutan jantungnya bagus, tapi dia tidak bisa tenang. Agama ibu apa? Islam bu. Salat enggak? Dulu ada, sekarang enggak. Ilah ilah. Nah sekarang ibu salat ya. Salat 5 waktu. Nanti ibu datang lagi. Ayolah bu. Lah seminggunya salat, alun sampai seminggunya lah datang. Bu katanya, saya sudah sehat. Jadi kalau bapak mau tenang jiwa, jangan sampai meninggalkan salat. Salat penenang jiwa. Yang kedua, salat penyelesai masalah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohon pertolonganlah kamu kepada Allah melalui sabar dan salat. Banyak masalah awak pak. Ada seorang yang datang kepada saya melalui telepon, di telepon saya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Boleh Pak Ustaz membantu saya Pak Ustaz? Saya mau bunuh diri Pak Ustaz. Hah? Kenapa bunuh diri? Tidak tahan saya lagi Pak. Berat masalah saya ini Pak. Apa masalahnya? Suami saya nikah lagi katanya. Lah, kau bu, ikuti masalah awak kini banyak bu. Banyak suami-suami kok nikah siri namanya, nikah diam-diam. Nyola kayo lah banyak piti menikahnya. Tahu-tahu diurangnya tontu boso lakinya lah menikah lah anak pula. Bangkit stresnya. Ibu bawa solat dia bu, saya bilang.
bawa solat. Solat apa Bu ya? Solat tahajud. Saya sudah sering tahajud Bu, Pak, tapi tidak juga selesai masalah saya. Berapa rakaat Ibu kerjakan? 2 rakaat belum cukup. Ya. Tahajud itu 8 ya Bu ya. 8 tambah 3 11. 40 rakaat awak solat kau sehari semalam paling kurangnya Bu, Pak. Nak selesai masalah Pak ya. Tolong kau jokan solat kau 40 rakaat. Pak, banyak tu Pak Ustaz, banyak. 1, 17 rakaat solat wajib. Tu solat wajibnya. Subuh 2 4 salah. Subuh 2, zuhur 4. Asar 4, maghrib 3, isya 4. Berapa jumlahnya? 17. Tambah 12 rakaat solat sunat rawatib. Apa solat sunat rawatib itu Pak Ustaz? Solat sunat yang dikerjakan mengiringi solat wajib. Berapa itu? 2 rakaat sebelum subuh. Azan subuh tu Bu, Ibu solat 2 rakaat, namanya qabliyah subuh atau solat sunat fajar, itu juga dia 2 rakaat. Setelah itu 4 rakaat sebelum zuhur. Ini timer iqamat ini perlu diubah nih Pak. Kalau Bapak mau 4 rakaat solat zuhurnya, solat sunatnya, timer iqamatnya harus dibuat 12 menit masuk azan. Kalau enggak dapat Bapak solat sunat yang 4 itu. Kalau di masjid saya itu subuh itu dibuat 12 Pak, 12 menit masuk azan. Jadi bisa kita ngerjakan solat sunat fajar itu. Kadang-kadang awak kan capek ya kan? Dah dapat awak solat sunat tadi. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12. 29 baru Pak Ustaz. Yang seboleh itu adalah solat sunat tahajud. Kalau bisa Bapak Ibu laksanakan lagi solat sunat syuruk, solat sunat isyraq, artinya solat duha yang di awal waktu 2 rakaat, atau solat duha 8 rakaat. Kalau Ibu kerjakan itu, saya jamin masalah kita selesai. Tapi istiqamah lah penyelesaian masalah. Ada orang di tanah suci Pak, Ibu sekalian, masalahnya uangnya ndak ada, istrinya operasi, uang ndak ada, istri banyak memerlukan uang. Pergilah dia sholat di Masjidil Haram, menangis-nangis dia berdoa, ya Allah tolong ya Allah, berikan rezeki ya Allah. Lewat seorang syekh dari Mesir, nampak ada orang nangis. Lah sudah sholat, ada apa kamu menangis? Saya banyak masalah, saya Tuan Syekh, istri saya operasi, perlu uang 15.000 rial. Ya, rial, mata uang Arab tuh rial. Tidak ada saya punya uang sebanyak itu. Jadi saya mengadu kepada Allah. Jadi apa je masalah kau, jangan kau yang mengadu Pak Bu. Kalau Ta'ala mengadu. Kalau kita mengadu kepada orang sama nasi jawab. Mengadulah kepada Allah. Doa, teruskan doamu. Setelah selesai dia berdoa, lanjut ya sampai subuh kamu berdoa. Solat terus, solat. Solat apa nama Pak Ustaz? Solat sunat hajat. Sudah solat subuh tadi, Tuan Syekh tadi ditunjuk orang jadi imam. Dia nak mau mula-mulanya. Kami kangen dengan suara Ustaz, suara Tuan Syekh. Akhirnya setelah selesai sholat subuh, ada jamaah datang. Tuan Syekh, tolong carikan saya satu orang menerima sedekah saya 15.000 rial untuk menyelamatkan saya dari api neraka. Diimbaulah orang yang sedang nangis-nangis tadi. Yang singa. Kau yang kalau orang bersedekah, langsung selesai masalah sekali Pak Bu. Solat penyelesai masalah. Apa saja masalah Bapak dan Ibu, tidak ada jalan lain menyelesaikan masalah. Hujan tidak turun-turun,
Proyek-proyek banyak terbengkalai, tidak ada air. Apa solusinya? Salat sunat salat sunat istisqa, salat sunat minta hujan. Saya pernah diundang oleh orang PLTA Kota Panjang dulu, Pak. Buya, kita salat sunat minta hujan dulu ya. Ini danau ini sudah mau kering, Buya. Danau kita kering. Boleh saya bilang, bawa anak yatim, bawa orang miskin, bersedekah sama mereka. Maka kalau dia mau mengundang, saya harus puasa dulu. Kita yang jadi imamnya puasa dulu, Pak. Dan cari orang yang paling alim, cari orang yang paling wara. Iya pula, Pak. Sudah sholat tadi sore itu ada lope, dia lobe deh. Lope je lobe, besi danau do balik. Salat penyelesai masalah. Pertama, salat apa tadi? Yang pertama? Nak masuk. Apa tadi manfaat salat yang pertama? Apa? Penenang jiwa. Yang kedua, penyelesai masalah. Yang ketiga lagi, salat menyehatkan badan. Sehat awak deh, Pak. Bapak Ibu boleh dibuka channel di YouTube nanti, ikuti ceramah saya di YouTube, judulnya 9 macam kunci sehat Rasulullah. Ya, nanti buka di YouTube itu ceramah Buya Taufik. Judulnya apa? Ada sekitar 50 judul lebih. Apa judul yang Bapak cari? 9 macam kunci sehat Rasulullah. Salah satunya adalah sehatnya Rasulullah itu karena rajin salat malam, rajin salat berjamaah. Bagaimana caranya supaya sehat? Salat itu sempurna. Kok awak tak banyak, tak sempurna tu. Gerak-geriknya tak sempurna. Saya praktekkan ya. Kita ada Bapak, kita tengok orang rukuknya tidak sempurna, gerakannya cepat-cepat. Ibu nengok apa, nengok orang sholat sembahyang tarawih 23 tu yang 7 minit tu. Apalah kan dapat model tu salat tergesa-gesa. Salat yang mendatangkan kesehatan tu apa? Salat yang ada tumakninanya. Dan gerakannya itu sempurna, rukuknya itu memang sempurna, rukuknya kendak Allah Akbar Allah apalah model itu saya apa kesehat apa ada, Pak? Kalau rukuknya lama, sujudnya lama, itu akan dapat melancarkan peredaran darah lah. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang beriman, bila kamu hendak salat, basuh mukamu dan dua tanganmu hingga siku. Jadi kalau menurut dokter, salat wudu awak tu dari tangan, dari muka, kemudian dari jari-jari ke siku. Kalau awak ndak cenderung ada bagi obuk tu cenderung kucing gatal. Namun itu dah dapat awak sehat dah. Kata Profesor Dr. Hembing, air wudu bisa menormalkan denyutan jantung. Sujud lama dapat melancarkan peredaran darah. Ibu yang rajin ruku dan sujud lama akan dapat terhindar dari anak yang sungsang lahirnya. Jadi ibu ada diponis oleh dokter, anaknya sungsang lahirnya, bawa sujud lama. Ya, bawa tahajud, sujud lama. Tapi kalau berjamaah tidak bisa lama-lama seperti itu. Iko sujud jo malenya duit kalenya. Di rumah ibu salat, sujud lama, rukuk lama. Apa gunanya?
bayi yang sungsang bisa normal kembali. Sudah diadakan penelitiannya, Pak, Bu. Jadi solat itu menyehatkan badan, sehat jasmani dan sehat rohani. Salat penenang jiwa, salat penyelesai masalah, salat menyehatkan badan. Yang keempat, salat kunci terkabulnya hajat. Bapak mau apa hajatnya? Ada salat hajat, ada salat tahajud. Apa bedanya salat hajat dengan tahajud? Siapa dapat? Bu, dapat ibunya. Lebih hadiah. Apa beda salat hajat dengan salat tahajud? Lala. Dapatnya apa? Salat tahajud tidur kita dulu, Pak, baru salat. Kalau lalu tidur lalu salat tahajud nama le. Kalau salat hajat boleh dikerjakan kapan saja, boleh siang, boleh malam, kecuali waktu terlarang, ketika matahari di atas kepala kita. Ya. Jadi kalau salat hajat, apa kebutuhan awak? Dan sakit dan Pak Ustaz, tak sebota-bota penyakit dan Pak Ustaz, dan nak berdoa kepada Allah Ta'ala, boleh. Ketika sujud terakhir, ibu baca, bapak baca, ya salam, ya salam, ya salam, salimni, ya salam, ya salam, ya salam, salimni. Ketika sujud terakhir, Pak Ustaz, ini dan condo Pak Ustaz, miskin dan Pak Ustaz, boleh baca ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, aghnini, ya Allah yang maha kaya, kayakan aku, cukupkan aku, ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni. Baca itu, insyaallah. Jadi salat ko kunci terkabulnya hajat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Bisa nemo gaji dulu baru bekerja. Di Indonesia kok yang nemo gaji dulu baru bekerja adalah pegawai negeri sipil. Kalau PNS ke Bu, PNS Bu, bagaji dulu bekerja, Pak. Kalau guru honor, guru kontrak, kojo dulu gaji. Iya kan? Kalau PNS enggak. Iya, Pak Camat salah, Pak Camat. Betul kan? Kita PNS ini menerima gaji kita dulu baru kerja kan? Iya kan? Iya. Bulan Januari, masuk Januari. Awal lu kojo Januari itu lah. Gaji demo. Tapi kalau gaji tunjangan-tunjangannya habis kerja dulu baru dapat. Kalau yang gaji itu tetap bayar. Kalau dalam Allah Ta'ala tadi apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Ibadah dulu baru kita minta tolong kepada Allah Ta'ala. Apa hajat ibu? Kunci terkabulnya hajat solat itulah. Maka ndak sesio Nabi tu doh Allah Ta'ala tu memberi perintah solat tu doh yang pada mulanya 50 kali. Kok jadilah 50 kali, nak minta kurang Nabi dulu disuruh Nabi Musa tu dah Bapak Ibu sekalian. Gila dak solat aja le Pak. Ndak sempat le. Ikan ndak. Walaupun 5 awak kerjakan, 5 itu sama dengan 10, sama dengan 40. 5 sama dengan 40. Dah, salat adalah kunci apa tadi? Terkabulnya hajat. Banyak hajat kita yang akan kita inginkan. Dengan apa kita peroleh? Kita peroleh dengan salat. Yang berikutnya, salat melatih kita patuh kepada pemimpin. Ya, patuh Pak, melalui solat berjamaah. Kok banyak gini awak tak patuh ke pemimpin dah? Imam rukuk, makmum rukuk. Imam sujud, makmum
sujud. Imam kontui, makmum kontui londa. Kalau imamnya batal, ganti imamnya, maju yang di belakang. Kalau imamnya salah, diingatkan. Itulah dia aja udah Allah Ta'ala melalui solat kau. Tata cara bermasyarakat, kalau salah imam tu diingatkan. Maka orang belakang kau harus orang pandai menunjuk imam pak yang belakang kau. Kau kadang-kadang ada juga bosu pak ya, yang togak belakang imam tu pakai serawali cabiuk lalu tu ile. Betuli-tuli le baju belakang imam belum togak tu. Tak sembarangan orang togak belakang imam tu dah. Orang yang bisa menunjukkan imam kalau imamnya salah. Ya ada imam tu salah. Ayat pertama wal asri lope ka watini. Wal asri innal insana lafi husn illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Lope ka watini tu. Orang belakang nak tentu dia dah. Maka orang di belakang tu tegur imam tu. Kalau kelebihan rakaat dia subhanallah. Ada satu tompet dulu pak. Imam satu dengan imam dua bertinju pak. Saya dijemput oleh orang, Pak Ustaz, nanti sampaikan di masjid-masjid tu ya. Di kami kemarin imam satu dengan imam dua bertinju Pak Ustaz. Gara-gara apa? Gara-gara qul ya ayyuhal kafirun. Imam dua, imam satu lambat datangnya, maju imam dua, dibacanya lah ayat qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, lama menungnya. Wala ana'a wala ana'a. Anda selesai dah. Lakum dinukum waliyadin. Sudah salat, imam satu protes, ulang salat balik, ulang. Itu malunya. Kau memangnya ya? Kau di mana bertinju? Belakang kau bertinju mak. Imam satu dengan imam dua bertinju gara-gara qul ya ayyuhal kafirun. Dia kalau tak dapat ayat suruh rukuk je lah. Makanya ayat tu tak boleh panjang-panjang mana dah. Kau tengok Pak Ustaz tadi kan mantap tu. Ayat pendek. Kalau di Masjidil Haram tu mak ya, Pak. Ni Pak Ustaz yang umroh tadi tahu tu. Di Masjidil Haram tu nak panjang-panjang ayat tu dah. Cerita tadi tu lah. Ayat maghribnya apa? Li ila fi Quraisyim alhaqumut takasur qul ya ayyuhal kafirun. Biasa pendek-pendek aja. Nya do aku nak sanggup lama-lama dah. Tolok-togak lama-lama tu dah. Maka kalau imam salah, kelebihan rakaat subhanallah. Apa maknanya itu? Awak harus saling mengingatkan. Saling patuh kepada pemimpin. Pemimpin awak tu awak ikuti. Kini banyak orang tak patuh ke pemimpin. Ya. Banyak orang tak patuh ke pemimpin. Maka imam rukuk, awak rukuk. Imam sujud, awak sujud. Walaupun demikian, kita sebagai pemimpin harus menunjukkan kriteria kita sebagai seorang pemimpin mau diingatkan oleh orang. Itu salat yang nomor berapa tadi tu? Nomor 5 tadi tu kan? Nomor 5, salat melatih kita hidup kepada patuh kepada pemimpin. Ibu patuh tak kepada suami di rumah? Patuh? Selama suami ibu itu tidak menyuruh yang mungkar, kerjakan. Kan ada kemarin tu terjadi di mana itu ya? Suaminya menyuruh istrinya bertukar-tukar pasangan, Pak. La ilaha illallah. Tak boleh. Suaminya menyuruh menjual narkoba. Tak boleh, tidak boleh. Patuh kepada suami yang memerintahkan salah. Tidak boleh. Ya, kalau ada suami ibu menyuruh kepada yang terlarang, tak boleh. Tak boleh dah bang. Tadi Buya tadi menyampaikan kalau salah perintah suami, salah perintah orang kepada kita, tidak boleh. Sama je macam cerita Perdi Sambo kini ke, ya kan? Disuruh tembak. Sebenarnya kalau dalam aturannya tidak boleh ditembak. Kenapa ikuti? Kan perintahnya salah. Kenapa ditembak? Wah berdua kawan, Pak. Wah berdua kawan.
Hidup semati kita berdua. Suruh tembak tembak kan. Jadi kalau perintah itu salah jangan diikuti. Tidak ada aturannya disuruh ikuti juga itu. Kalau salah perintah itu jangan diikuti. Tidak boleh. Dia ada suami yang memerintahkan istrinya mencuri. Suami mempersilahkan istrinya bertukar-tukar pasangan dengan orang. Ada pula orang yang menjual istrinya untuk bayar hutang. Bu, ibu dijual dia laki untuk bayar hutang kamu. La ilaha illallah. Jadi berbahaya itu Bapak Ibu sekalian, berbahaya. Oleh karena itu salatlah ajarannya. Yang berikutnya, salat mendidik kita bersifat sabar. Bu, apa yang keenam? Salat mendidik kita bersifat sabar. Tidak ada belanja, sabar. Kurang uang belanja, sabar. Kenapa? Dilatih oleh solat. Ya. Ada orang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, saya mau pergi umroh bulan puasa Pak Ustadz. Bagus itu. Bagus, iya. Tapi sanggup tidak kamu sabar nanti dalam ibadah? Kenapa? Solat orang tuh panjang ayatnya. Satu malam itu 1 juz. Kalau ke awak ke ayatnya kul aja nya. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq. Orang itu satu malam itu 1 juz, Pak. Tolaknya. Itulah. Sabar kita. Harus sabar. Salat itulah mengajar awak sabar. As-sabru 'ala ta'at. Sabar dalam ketaatan. Kalau awak tidak taat dah, tidak sabar awak mengajukan ibadah dah, tidak jadi awak mendapatkan manfaat solat dah, Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulun sampai waladdallin jangan amin dulu. Ya. Salat maja awak sabar. As-sabru 'ala ta'ah. Apa lagi? As-sabru minal maksiat. Sabar untuk tidak berbuat maksiat. Ada orang di kampung saya itu, Pak. Saya tinju orang tu nanti, orang berjudi itu. Saya balikkan meja tu nanti itu. Berjudi terus kerjanya. Orang main ini, Pak. Pas. Bala 6. Siku ada, Pak, main tu, Pak. Main apa nama tu, Pak? Main domino. Mulu-mulu nak berjudi dah, mulu-mulu nak pakai tahu dah, Pak. Tang masuk apa? Latang gantung botol di telinga. Setelah itu tak tahu supermi lah. Tahu supermi. Siapa yang kalah dia bayar. Setelah itu yuk meja. Naik meja. Setelah itu piti lah. Datanglah kawan tadi. Kalau ada berjudi di kampung, kan sipak meja. Datanglah. Berniat di rumah kah nak menghancurkan meja judi itu. Tiba di meja judi tadi kurang orang 1 orang. Bang ya. Ini nak larang tuh. Kurang orang seorang kali omongnya. Jadinya ya. Enggak jadinya apa. Itu namanya tukang pancing dilarikan ikan. Berencana untuk membatalkan maksiat, tapi nyatanya dia sendiri yang berbuat maksiat. Itu tidak boleh. Ya. Salat mengajarkan kita supaya sabar. Sabar apa? Sabar untuk tidak berbuat maksiat. Apalagi as-sabru 'anid dunya. Sabar daripada godaan dunia. Banyak godaan dunia ke Bapak Ibu sekalian. Orang mendapat awak indah. Sabar, Bu. Bu, mana ibu omo laki sehat tapi tidak nawu piti dah, daripada laki banyak piti 1 miliar tapi sakit. Pilih, Bu. Pilih ya? Pilih, Bu, pilih. Itu aja pilihannya. Mana ibu pilih? Suami kita sehat nih. Kita sehat, tidak punya uang. Dibandingkan yang tadi uangnya miliaran tapi sakit. Pilih mana?
Lama aja nombor duit. Nya salah nikmat Tuhan ku ke awak, banyak nikmat ku. Ya. Banyak nikmat Allah Taala ke awak, Pak. Makanya jangan malih-malih je solat dulu. Nikmat yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim, nikmat yang pertama apa? Adalah harta. Nikmat yang kedua sehat. Tak ada lah, Pak. Di hati haroto tu sehat. Biarlah awak nak upiti tapi dia sehat. Pergilah Pak Ibu ke rumah sakit, berapa banyak orang yang pakai selang. Ya. Maka awak kita percaya kepada Allah, yakin kepada Allah melalui solat tadi. Maka dengan awak sehat tadi, yang berikutnya Allah berikan nikmat ketenangan. Harta, sehat, tenang. Ada orang yang bisa tidur, Pak. 3 bulan tak tidur-tidur. Jadi kalau ada orang tak lolok-lolok tu tak sehat. Kata orang Sumatera Barat, ya, yang dikatakan sehat tu kata orang Sumatera Barat adalah makan batang buah, laloknya bakaruh, bakarajonya bapaluh, buang airnya lasuh. Apa leh? Boleh Bu? Yang dikatakan sehat menurut orang kita dari Sumatera Barat, makannya bertambuh. Apa bertambuh tu, Pak? Bertambah. Ada orang nak mau makan, Pak. Sambal lagi ayam, ikan bulu ayam, goreng ayam, tolu ayam, nak lalu lah. Tu nak sehat dah. Tapi ada perlu orang nak makan torui je nak sehat dah. Makan torui tak sehat dah, Pak. Tu ciri-ciri diabetes mellitus tu, Pak. Jadi kalau ada apa-apa so anak makan torui je nak sehat dah. Untuk makan. Preso lah gula darah dia mah. Jadi dikatakan sehat kata orang Sumatera Barat apa? Makan batang buahnya ya. Artinya apa? Omu selera makan. Sehat doh. Apa lagi? Lalok bakaruh. Lalok bakaruh tu berarti enak tidurnya. Berkeruh tu apa bahasa Indonesia tu, Pak? Mendengkur, tak baik tu. Itu lambang sehatnya. Pantang telur tak palo ke bantalnya lolok leh. Ambo kalau naik pesawat dari Malaysia ke Jeddah tu tak bisa tidur dulu, Pak. Enggoyang-goyang kuala kalanya dah. Pesawat. Ada orang yang tak bisa tidur. Ada pula orang yang tiap-tiap sampai ke masjid tidur. Ada orang tidak bisa tidur, di rumah tidak bisa tidur, asal sampai ke masjid tidur. Ada? Tengok apa-apa hari Jumat. Tengok apa-apa hari Jumat ya, loloknya, Pak. Di rumah nak motor lolok dah, tapi asal sampai masjid lolok. Maka kalau ada ibu-ibu lolok lah pun apa je dah. Nikmat. Jadi tidurnya bakaruh, makan batang buah, laloknya bakaruhnya. Apa lagi? Buang airnya lasuh. Apa buang air lasuh tu? Ada orang operasi usus buntu, Pak, tak bisa buang air. Jadi kalau ada apa buang air lesu, artinya lancar, pagi sudah buang air. Tapi kalau mama, ibu-ibu, apa-apa, kalau lah setiap malam dola 10 kali apa pakai WC mau air ketek preso lah lemah. Itulah ciri-ciri diabetes mellitus juru, Pak. Mau air torui je malam hari lupa ya. Lah sampai 10 kali awak mau air malam lu preso lah lemah. Kau nak mana aku nakui ke dah? Itulah gejala diabetes mellitus. Kencing manis. Apa lagi? Karajo bapalu. Ada orang tak bisa keluar keringat, Pak. Kalau tidak kau juga tak keluar keringat lah. Maka kalau orang-orang dulu ada masuk dalam lapik tu apa nama tu, Pak? Betangeh ni nya. Tentu Pak betangeh tu nya. Tentu lah mak betangeh tu nya. Betangeh tu adalah apa nama tu ya? Ada barang yang direbus ya, Pak ya. Kalau keringat awak. Anak-anak kini tentu dia bertanya tu, Pak. Bertangas. Bertangas maksudnya ada apa ya? Bertanya tu ya. Kalau keringat awak jadinya.
keluar keringat awak. Ada orang tak bisa keluar keringat dah. Nak sehat tu dah. Kalau orang kampung nama kau dek sampu angganya. Nak keluar keringat dah. Maka awak kalau sehat itu nikmat itu dari Allah Taala. Ini memang banyak juga apa kalau Taala tu leh. Jadi yang pertama nikmat harta dan warata. Di atas harta apa? Sehat. Di atas sehat tenang jiwa. Di atas tenang jiwa adalah ridha Allah. Aku itu yang paling nomor satu. Nikmat yang paling tinggi adalah ridha Allah. Kalau ridha Allah sudah kita dapat, itu sudah bagus kita tepat. Kalau ridha Allah kita sudah dapat, itulah mantap orang Pak. Maka awak masuk surga tu Pak, nak akan dapat awak masuk surga dia amal awak dah Pak Bu. Dia apa? Awak amal awak kau banyak yang tak beres. Ya, tak beres dah. Jadi untuk mendapatkan surga tu adalah ridha Allah. Ridha Allah tu yang kita cari. Ya. Jadi melalui hikmah peringatan Isra dan Mi'raj, awak hendaknya mengambil hikmah solat dengan baik. Dia malih-malih je solat dulu Pak. Nak tolak togak duduk. Nak tolak duduk tidur. Nak tolak tidur dalam mati. Nak je tolak dalam mati mati. Ya Pak. Disolati ke mati tu kan? Ulah lihat. Nak tolak togak duduk. Nak tolak duduk tidur. Nak tolak tidur dalam mati. Nak je tolak dalam mati disolati. Mati. Banyak awak kau nak ngerti solat tu dah. Ya. Banyak nak ngerti caranya di masbuk nak pandai dah. Imam tu lah rukuknya. Ini tiba-tiba lah rukuk je nak pakai takbir dulu lah. Takbir dulu baru rukuk. Atau lah sujud imam cakap langsung lah sujud nak pakai takbir. Ini nang salat itu tiap beberapa perkataan dan perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Takbir dulu. Sampai di sana sebelum saya membaca doa, saya buka tanya jawab. Kalau dapat saya jawab, kalau enggak dapat ditunda. Ya, tentang salat tadi. Ini membumikan solatnya kan? Membumikan solat. Kalau ala solat awak Pak, ahlak tu elok aja dia Pak. Ya. So kalau ada apa-apa, ibu-ibu berbantah di rumah, berbantah dengan suami, dongau orang azan. Abang, berhenti dulu ya bang, berbantah ya bang, bekol sudah solat bekol ulang balik. Nak jadi bantah awak le Pak. Maka elok perangai awak. Ibu rajin solat tapi melawan juga suami. Anak boleh itu. Makanya Nabi ketika dia Isra Mi'raj itu, dia melihat berbagai orang banyak di dalam neraka. Lope menengok neraka tu Rasulullah tu. Apa maknanya? Nampak yang banyak di dalam neraka tu Rasulullah adalah orang perempuan. Apa dia kami yang paling banyak dalam neraka tu Rasulullah? Kalau kau tu pengajian kami yang paling banyak ikut. Orang lelaki ke nak mau datang no? Tapi kok kami yang dalam neraka? Kata Nabi, perempuan itu banyak yang tidak bersyukur kepada suaminya. Lah banyak nak piti sama lelaki lu nak berjasa dia. Apa tidur dapat dia nak dengarnya? Sekali nak dapat pemberian yang sekali kau lama sobui Pak. Aku produksi dia. Tidak nak produksi ke awak. Kalau produksi di Jerman tanah. Alah ya. Silakan ibu bapa bertanya. Saya jawab. Dua jadilah. Satu laki-laki, satu perempuan. Tidak ada? Jadi, ya silakan Pak. Ya. Ya silakan. Ulang dia Pak, ulang dia Pak. Tanya. Iyalah. Saya jawab ya. Itulah yang saya tunggu-tunggu.
Itulah yang saya tunggu-tunggu. Pertanyaan seperti itulah yang saya tunggu-tunggu. Ada 3 rukun yang Bapak selesaikan. Pertama, rukun qauli. Ya. Supaya khusyuk awak, perkataan, bacaannya jelas. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dah topik dulu, Pak. Topik dulu. Tapi itu bisa adanya Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa, ikuti aja lah. Tapi itu bisa ada, enggak bisa ngebuat endra. Ikuti aja enggak apa-apa. Ya bani Adam. Nanti lagi ya bini Adam. Kan sama lah, Pak. Cik bani Adam, cik bini Adam. Lain artinya. Qaulinya harus tepat. Ada orang yang salat nak mengaik muncung dulu. Tutup je dah, nak asal dah. Nak ada rukun qaulinya dah. Yang kedua, rukun fi'li. Gerak-geriknya lancar. Rukuknya sempurna, sujudnya juga begitu. Ya, ada tumak ninanya. Yang ketiga, rukun qalbi. Aku yang pertanyaan Bapak tadi. Kiblat hati, kiblat mata ke tempat sujud. Kiblat hati ingat kepada Allah. Apa yang awak baca? Maka apa-apa jelah buat kamu saji tulisan baju tu pilihlah saya. Nak usuk orang tu. Ya, ibu-ibu kalau mau salat di rumah, ya ibu kan kalau ada orang bertanya, kami ni kan tak wajib salat berjemaah ke masjid Pak Ustaz, kami kan perempuan. Kalau nenek-nenek, baiklah kamu saji. Kalau yang muda-muda, kalau yang menimbulkan fitnah di rumah lah. Tapi kalau yang nenek-nenek, tak ada yang mau diurus lagi ke masjid lah. Kalau yang di rumah, jangan salat ketika kompor gas kita masih hidup. Kau goreng tempe menggelagak orang. Ini orang berusi kau nak sudah sodo, Pak. Allahu Akbar. Kau ikan melatui kau ha. Jenjena ngui lo kau ikan kau. Mati dulu, Bu. Mati dulu. Jangan salat ketika kompor yang masih hidup, matikan dulu. Yang berikutnya, jangan salat di muka televisi yang hidup. Kok festival dangdut peluru ha? Ada orang rahul situ. Alah. Allahu Akbar. Nih, ya juara apa jaga kau. Matikan dulu. Tidak usuk ada Pak. Ya. Apa lagi? Jangan salat di muka pintu yang sedang terbuka. Lah paisanu tadi, alah nampang je kau motor super band je kau ni. Tentu rebaknya buka pintu loh saya. Jangan salat ketika cucu dan anak kita masih kunci pintu dulu. Nanti jatuh dia kan? Jadi banyak hal yang kan. Jadi itu sederhana aja tuh Pak. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Tiba di qalbi tadi itu ya. Ya, supaya khusyuk solat kita. Memang untuk mencapai derajat solat khusyuk itu berat Pak. Berat. Ya. Tapi kata Imam Husairi, solat dianggap khusyuk apabila awal takbir ingat Allah. Tapi jangan itu aja dipadakan. Itu. Nah, ada orang inyo ndak nyoto macam Fatihah dah. Langsunglah dia ruku karena imamnya sudah ruku. Apakah diganti rakaatnya atau tidak? Apakah ditambah atau tidak? Awak ibu talambe, apa talambe? Tak dapat ibu membaca Fatihah dah. Imam lah ruku. Apa tambah kah? Ibu tambah atau tidak? Ada kan? Kalau lenyoto ibunya, ikut ibu rukuk bersama imam, tidak perlu ditambah lagi. Ya. Tapi kalau lah sujud adanya, kalau lah sujud imam do, ibu harus tambah lagi banyak ketinggalannya.
Ada pertanyaan lagi? Satu baru pertanyaan dari Bapak. Kalau ada yang lain boleh juga lagi. Kalau banyak bertanya, saya lebih suka yang banyak bertanya, biar hidup suasananya. Ya, silakan. Iya. Dua salam. Iya. Iya. Apakah sholat qobliyah atau sholat Mantap pertanyaan Pak. Saya sukanya yang seperti itulah. Yang pertama dulu Pak, ulang lagi Pak. Yang pertama tadi apa? Masalah witir ya. Jangan samakan sholatmu dengan sholat witir itu dengan sholat maghrib. Nah, itu aja bedanya. Jangan samakan dengan sholat maghrib. Kalau waktu nak masuk subuh lah jam 3 tadi buat satu aja lagi, nak sempat lagi kan? Witir itu boleh 1, boleh 3, boleh 2 rakaat dan 1 rakaat, 2 1. Boleh kedua-duanya itu Pak. Boleh. Bapak mau langsung ketiga-tiganya boleh. Perbedaan pendapat para ulama kita sudah memberikan pemahaman, tidak masalah. Jadi kalau orang-orang NU memang 2 rakaat 1 salam. Kalau orang organisasi lain dia langsung ketiga-tiganya, asal jangan sama seperti maghrib. Oke Pak ya. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau itu gunanya timer iqamat tuh Pak. Sebenarnya kalau kita baru sampai ke masjid, waktu belum masuk, itu namanya salat tahiyatul masjid. Kalau waktu sudah masuk, baru qabliyah. Itu Pak, qabliyah Pak. Umpamanya ibu lah berangkat dari rumah nak mengajar salat sunat fajar, ya kan? Makanya waktu orang nak komat leh. Awak nak mengajar sunat fajar ko juga, sunat fajar ko keutamaannya sebanyak dunia dan seisinya. Jadi rugi awak kalau nak mengajar itu. Makanya diubah nanti Pak, dibusawarakan subuh tu 12 rakaat lah buat timer iqamatnya Pak, biar dapat kita salat sunat fajar itu. Karena itu penting. Kalau ibu ndak sempat lagi karena sudah terlambat, niatnya adalah salat sunat fajar atau qabliyah. Kalau bapak ibu sudah melaksanakan qabliyah, terbawa sekali tahiyatul masjidnya. Oke Pak ya, terbawa sekali tahiyatul masjidnya. Tak perlu apa 2 kali lah. Kalau lawan mendesak seperti itu, terbawa sekali. Ya, bapak sudah melaksanakan salat sunat fajar, keutamaan salat tahiyatul masjid terbawa sekali. Keutamaannya itu. Oke Pak? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kan bagus. Nanti kalau ada yang malu bertanya, boleh kirim pertanyaan dengan saya melalui WhatsApp nomor 08. Tengok di YouTube tuh, di YouTube tuh ada nomor HP saya. Ceramah Buya Taufik. Ya, tengok di situ ada nomor HP saya. Bapak Ibu boleh bertanya boleh, tapi jangan bertanya menguji. Sebab tahu saya bertanya yang menguji. Ada juga bertanya untuk menghantam orang lain, Pak. Menghantam orang lain jangan. Tapi malam ini tulus pertanyaannya ini. Ya. Jadi saya berharap kalau malu bertanya boleh dikirim melalui WhatsApp di HP saya 0821 7056 2263 atau ada pada pengurus nanti boleh ditanyakan. Ya, pertanyaanlah. Saya bukan berarti mengaku-ngaku pandai, tidak. Kalau ada jemaah yang bertanya, kewajiban saya pula untuk menjawab, ya, untuk bertanya itu. Ya, ada lagi? Ya silakan. Iya.
ketika matahari sudah di atas kepala kita, Pak. Jadi palu waktu matahari itu. Ya, yang kedua ketika akan maghrib tuh, Pak. Setan berkeliaran. Aduh. Jadi itu dua tuh lah, Pak. Jadi ketika itu janganlah kita sholat hajat. Selain itu boleh semuanya. Pas dari palu awak tuh nampak matahari itu, Pak. Tuh jangan tuh terlarang tuh. Tuh kemudian berapa menit sebelum maghrib tuh. Itu waktu terlarang tuh untuk sholat. Oke ya. Masalah ada orang bertanya kepada saya, Bu. Ya. Ada orang mengatakan nak perlu mencari zoki ke doh. Zoki kan lah ditanggung oleh Ta'ala sodoh. Untuk apa cari zoki je deh? Ada bertanya itu. Imam Syafi'i pernah berbeda pendapat dengan Imam Malik. Guru Imam Syafi'i itu Imam Malik. Kata Imam Malik, Syafi'i, awak tak perlu beryeyo no mencari rezeki tu doh. Dia kau jawab no rezeki tu doh datang sendiri rezeki itu nya. Oh nak bisa Pak Ustaz. Bekerja dulu baru dapat. Tak sesuai dengan pendapat je Pak Ustaz dulu. Tak sama dulu. Dan selaku murid tak sepaham pendapat dia Pak. Keluarlah Syafi'i cakap. Keluar rumah ada orang sedang panen anggur. Syafi'i sini, tolong kami panen. Setelah panen dikasihnya lah oleh orang kepada Syafi'i itu upahnya, Bu, seplastik. Gembira Syafi'i tadi, anggur dapat. Gara-gara dia menolong orang bekerja, dapat upah. Datanglah dia ke rumah Syafi'i, ke rumah Imam Malik, gurunya. Buya, yuk. Penasaran kan tadi? Nyinya Buya tadi harus bekojo, nak perlu awak bekojo dah. Zoki dah ditanggung dari Allah Ta'ala. Bekojo dah nak. Dapat dan hasilnya. Iyo nyinya. Dan lah 3 hari kau tekan ada dan buah anggur kau dak sogo bekojo orang wanten kau main manyinya. Lah 3 hari kau tekan ada buah anggur kau nya. Dak ada bekojo orangnya. Datangnya kau mainnya wanten kau mainnya. Jadi ada rezeki itu yang dicari, ada rezeki itu yang istimewa. Yang istimewa itu apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar daripada rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang taat. Cenda-cenda awak kalau Pak. Awak kok payah mendapat waktu ya. Acaranya orang takwa. Ibu-ibu ada yang nanya ya. Nanti kalau malu bertanya, kirim aja lah melalui WhatsApp itu. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ceramah saya malam ini menjadi motivasi bagi kita. Jangan sampai apa nak solat ya. Oleh-oleh awak kau seram mirip kau solat tu ya. Pergi ke masjid lah le. Bawa abang lu ke masjid, bawa akak lu ke masjid. Salat berjamaah lah ke masjid. Kalau nenek-nenek, bawa datuk lu ke masjid. Kalau yang muda-muda, kalau tidak ada hal apa-apa boleh ke masjid, silakan, tak apa-apa. Ya, rajin ke masjid. Kalau suami lah taat, bini lah taat, ahlak tu kena elok ni Pak. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Apabila solatnya baik, ahlaknya baik, Pak. Jadi kalau ada suami ibu yang rajin solat, insyaallah perangainya akan baik. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.